Bintang kelas menengah UFC yang sedang naik daun, Sarah Magomedov atau yang lebih dikenal dengan Sarah Bullet, akan menjalani pertarungan UFC keduanya melawan Jailton Luther Bates yang akan digelar pada hari Minggu besok di Arab Saudi dengan kartu utama Robert Whittaker versus Ikram Aliskirov. Petarung Dagestan ini memiliki aura yang berbeda dengan para Dagestan lainnya, di mana Sarah lebih menonjolkan permainan bergaya striking. Selain akan kembali berupaya menjajar lawannya nanti, Sarah Bullet juga telah ditawari untuk membintangi salah satu film pendek Hollywood. Namun apakah Sarah akan menerima tawaran produksi film Amerika Serikat tersebut? Dan seberapa jauh Sarah Bullet mampu mengkandaskan lawannya nanti? Ini adalah jawabannya. Sarah dikenal dengan cepat sebagai peran yang memiliki karakter striker elit di panggung UFC. Meski sebelumnya ketika petarung Dagestan 30 tahun ini masih berkompetisi di luar UFC, dikenal sebagai mesin pembantai. Akan tetapi dalam debutnya bersama promosi Dana White, Sarah hanya menghasilkan kemenangannya dengan keputusan bulat atas Bruno Silva di UFC Abu Dhabi yang digelar pada bulan Oktober tahun lalu. Meski demikian, Magomedov merupakan salah satu prospek paling menarik di divisi kelas menengah dengan catatan rekor yang cukup mengesankan hingga saat ini sebagai petarung yang belum terkalahkan dari 12 pertarungannya, dengan 10 kemenangannya dihasilkan melalui KO. Selain itu, dengan keadaan yang melayani semua lawan-lawannya, Sarah hanya menggunakan satu matanya setelah salah satu mata sebelah kanannya diangkat dari 8 kali operasi. Walau begitu, dan dengan baru mencatatkan 1 kali pertarungannya di UFC, Sarah bukanlah seorang pesaing yang diminati banyak pesaing lainnya di divisi kelas menengah. Hal ini dilihat dari bentuk pertarungannya, yang terkesan tidak mengenal kata mundur meskipun situasinya sedikit telah merugikan pertukaran posisi di dalam oktagon. Saat ini Sarah memang belum memiliki peringkat dan rasanya untuk mengejar posisi yang berperingkat, Sarah paling tidak mampu menyelesaikan Jailton Luther Bates di pertarungan itu nantinya. Namun pertanyaannya, apakah mudah untuk menyelesaikan petarung asal Brasil tersebut yang akan memulai debutnya dengan Sarah pada hari Minggu yang akan datang? Jailton Luther Bates datang ke pertarungan ini dengan membawa rekor 38 kemenangan dan 10 kekalahan. Petarung 31 tahun ini terakhir kali mampu mengalahkan Andreas Gustafsson di UFC F70 dengan keputusan mayoritas untuk pertarungan MMA-nya. Bagi Jailton tentunya tidak memiliki kegetiran apapun menghadapi Sarah Magomedov yang diakibatkan dari keduanya belum pernah saling mengenal dari bentuk permainan masing-masing. Akan tetapi ada satu hal yang akan menjadi pertarungan ini akan semakin terlihat menarik, di mana Jailton juga sebagai atlet karate yang selalu mengikuti kompetisi olahraga tersebut. Dan di sepanjang kompetisi yang digelutinya bersama Karate Combat, Jailton selalu mengakhiri lawannya dengan KO. Dari beberapa sumber menyebutkan, petarung Brasil ini nyaris tidak memiliki kemampuan MMA-nya dalam pertarungan ground. Dan itulah mengapa dengan menghadapi lawannya yang meskipun berasal dari negara yang berbasis gulat, namun Sarah juga sama halnya dengan Jailton yang juga tidak mengandalkan serangan ground. Kemungkinan besar dari pertarungan keduanya ini akan menampilkan permainan saling jual beli serangan melalui gaya punching. Kelemahan bagi Sarah tentunya sedikit mengalami kerepotan ketika bertemu dengan lawan yang terkadang mengandalkan permainan groundnya. Ini terbuktikan ketika di pertarungan terakhirnya melawan Bruno Silva, yang dengan cerdas langsung merubah bentuk permainannya ketika melihat Sarah cukup optimal dalam permainan stand-up. Dari perubahan permainan Silva inilah yang mengindikasikan kemenangan Sarah hanya berakhir dengan keputusan bulat, karena bisa saja dimungkinkan jika Silva tetap melayani gaya permainan stand-up petarung beringas Dagestan tersebut, mungkin dia akan mengalami kekalahan dengan penyelesaian. Lantas bagaimana dengan Jailton yang nyaris tidak akan menemukan permainan groundnya? Bisa saja ini merupakan satu kesempatan bagi petarung Brasil yang memulai debutnya ini di UFC dengan lebih mendominasikan keterampilan karatenya.
Meskipun itu juga tidak terlalu menjanjikan baginya untuk membuat Sarah kesulitan menghadapinya. Karena skill karate di dunia MMA kelihatannya tidak terlalu menjadi unggulan. Klaim ini bisa dilihat dari kemampuan Stephen Thompson yang juga memiliki skill olahraga seperti itu, dan akhirnya ketika bertemu dengan beberapa lawan MMA dengan skill punching maupun grappling, Wonderboy terlihat malah kehilangan performa karatenya dari beberapa pertarungannya. Kelemahan lainnya dari Sarah Magomedov dengan selalu terlihat tergesa-gesa ketika pertukaran posisi. Bagi lawan yang memiliki skill grappling yang cukup mumpuni, gerakan ini bisa saja secara tiba-tiba akan merugikannya. Namun ketika nantinya berhadapan dengan lawan yang memiliki kesamaan basis dalam permainan, mungkin pertukaran yang tergesa-gesa ini tidak akan selalu merugikan Sarah Bullet. Dan bagi Jailton, hanya satu hal yang mungkin harus diantisipasi petarung kelahiran Jerman tersebut ketika melakukan serangan ke arah Sarah Magomedov. Pesaing Dagestan undefeated ini memiliki daya tahan yang cukup diperhitungkan ketika dia menerima beberapa hantaman ke arah wajahnya. Atau dengan kata lain, dagu Sarah Bullet memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Dan mungkin disebabkan karena hal itu atau tidak, salah satu produser film Hollywood melihat bakat yang ada pada diri Sarah Bullet untuk menjadi pemeran film yang akan diproduksinya. Meski Sarah kelihatannya tertarik dengan tawaran itu, namun peran yang telah ditawarkan kepadanya merupakan peran antagonis dengan karakter sebagai pria yang jahat. Selama wawancaranya baru-baru ini dengan Red Carno MMA, Magomedov membenarkan tentang debut aktingnya yang akan datang dengan mengatakan, Я так предложил идею 3 дня съемок, короткометражный фильм, Лос-Анджелес, надо полететь. И вот столько предлагают денег, за визу все они оплачивают, все на себя берут. Я подумал так, я говорю, а что, как там, роль какая? И потом он мне говорит, вот роль убийцы. И вот я решил участвовать. А потом как-то вот мне дали бой на 2 марта, и у меня не получилось. Я думаю, что боем займусь. Потом этот турнир перенесся на июнь. И сейчас я вот визу еду получать. И вот я как раз думаю проскочить там буквально там 3 дня. Съемки эти идут, снятся. Хороший опыт будет такой небольшой для меня на будущее. Magomedov tidak akan mengomentari rincian seputar proyek film dan perannya, tapi dia diperkirakan akan mengalihkan perhatiannya setelah UFC Arab Saudi. Dan ketika Magomedov naik peringkat di UFC, kemungkinan besar dia akan menjadi aset yang semakin berharga di luar ring. Dengan proyek film pertamanya ini akan membawanya pada peningkatan yang cepat untuk menjadi seorang bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.